wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Bunga Juwita. Saya akan menceritakan asal-usul Banyuwangi. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana di daerah paling ujung Provinsi Jawa Timur. Raja memiliki seorang putra yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Pada suatu hari, di pagi hari, Raden Banterang pergi berburu ke hutan. Raden Banterang beserta beberapa abdinya berangkat ke hutan. Setelah memasuki hutan, Raden Banterang berjalan sendirian. Lalu, ketika ia melihat seekor kijang melintas di depannya, ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Lalu, ia terpisah dengan para pengiringnya. "Kemana seekor kijang tadi?" kata Raden Banterang ketika kehilangan jejak buruannya. "Akan kucari terus sampai dapat," tekadnya. Raden Banterang semakin masuk ke hutan. Dia mengejar kijang tadi, namun binatang tersebut tidak ditemukan. Yang ia temukan sebuah sungai dan seorang gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Surati, berasal dari kerajaan Kelungkung. "Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan," jelasnya. Mendengar ucapan gadis tersebut, Raden Banterang terkejut bukan kepalang melihat penderitaan putri Raja Kelungkung itu. Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tak lama kemudian, mereka menikah, membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, putri Raja Kelungkung berjalan-jalan sendirian ke luar istana. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Maksud kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahandanya. Surati menceritakan bahwa ia mau diperistri Raden Banterang karena telah berhutang budi. Dengan begitu, Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya. Namun, ia sempat memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala kepada Surati. "Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu," pesan Rupaksa. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang. Pada suatu hari, ketika Raden Banterang sedang berburu di tengah hutan, tiba-tiba sewaktu dia mengejar hewan buruannya, Raden Banterang dihadang oleh seorang pria berpakaian compang-camping. Lelaki tersebut memberitahu Raden Banterang bahwa dia sedang dalam bahaya. Istrinya sedang merencanakan untuk membunuh Raden Banterang. Awalnya, Raden Banterang tidak percaya akan kata-kata lelaki itu. Tapi sebelum lelaki itu pergi, dia berkata, "Tuan bisa melihat buktinya. Lihatlah di bawah tempat tidur istri Tuan. Ikat kepala itu adalah sebuah ikat kepala milik lelaki yang diperintahkan untuk membunuh Tuan," kata seorang laki-laki itu sebelum meninggalkan tempat tersebut. Raden Banterang pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke peraduan istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki yang telah ditemuinya di hutan. "Hah, benar," kata lelaki itu. "Ikat kepala ini sebagai bukti kau merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini," tuduh Raden Banterang kepada istrinya.
Begitukah balasanmu kepadaku? Tandas Raden Banterang. Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi minta tolong kepada seorang lelaki, jawab Surati. Namun, Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istri yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Nah, sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan ketika pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda. Surati menjelaskan kembali agar Raden Banterang luluh hatinya. Namun, Raden Banterang tetap percaya bahwa istrinya akan mencelakakan dirinya. Kakanda, suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa, ucap Surati meningkatkan. Kakak, Adindalah yang akan membunuh Kakanda. Adinda dibinati bantuan, tetapi Adinda tolak. Mendengar hal tersebut, hati Raden Banterang tidak cair, bahkan menganggap istrinya berbohong. Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah, seru Surati. Raden Banterang tidak percaya ucapan istrinya tersebut. Maka Raden segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan itu pula, Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Tidak berapa lama, terjadi sebuah keajaiban. Bau nan harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar. Istriku tidak berdosa, air sungai ini harum baunya. Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun, sudah terlambat. Sejak itu, sungai menjadi harum baunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai deh. 1, 2, 3.